Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada program Tafsir Pekanan Nafa Insan Cendekia. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tema yang sangat cocok untuk kita dalami, kita praktekkan pada suasana kali ini, suasana kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya memperbaiki kondisi hati kita, menghiasi hati kita, dan hiasan hati yang paling utama kita wujudkan adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semestinya, dengan selayaknya, maka kita akan lebih mudah lagi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya, maka melaksanakan perintah itu adalah sesuatu yang nikmat, menghasilkan kebahagiaan. Demikian juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang kalau kita bisa lakukan, kita usahakan, maka kita akan mendapatkan rasa manisnya iman. Di antaranya adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Kemudian di antara manfaat yang bisa kita petik ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menggerakkan seluruh hati orang-orang yang beriman untuk juga turut mencintai kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya bulan Ramadan ini kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang sangat besar ini, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia mempunyai sebuah halangan utama, halangan yang dimiliki oleh semua orang untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari cinta kita kepada yang lain. Apa itu? Hal yang paling utama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa cinta dalam hati kita kepada yang lain, atau yang disebut dengan yang namanya cinta fitri. Cinta kita kepada harta, kepada pasangan lawan jenis, kepada anak, dan lain sebagainya. Seperti Allah firmankan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi sudah ada cinta yang bersifat syahwat yang sudah Allah tanam dalam hati kita masing-masing, setiap manusia. Oleh karena itu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai perjuangan, mencintai dakwah adalah cinta yang harus diusahakan, cinta yang harus dipelajari. Bagaimana mempelajari cinta itu? Bagaimana menghadirkan dan mengusahakan cinta itu? Minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah hubbu lazzatin. Hendaknya kita merasakan bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hati kita. Apa misalnya? Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sering ataupun selalu untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dijanjikan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang, hati kita akan merasa nikmatnya ketenangan, nikmatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah hubbun aqliyun. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang wajib, ada hal yang akan menyelamatkan kita. Secara akal itu akan menyelamatkan kita. Karena apa? Ada sebuah kisah, suatu kali orang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kapan akan terjadi hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, wa ma a'dadta laha, apa yang kau telah siapkan untuk menyambut hari kiamat? Orang itu ternyata menjawab, hubballahi wa rasulih. Aku tidak menyiapkan apa-apa selain cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya.
Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innaka ma'a man ahbabta, maka engkau akan disatukan, akan dipertemukan dengan yang kau cintai. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di surga, bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kautsar, bisa bertemu dengan para sahabat, maka hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hubbu ihsanin. Kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Hubbu ihsan. Hubbu ihsan itulah mencintai yang telah memberikan banyak kebaikan untuk kita. Jadi ini adalah cinta itu berada dalam hati, sementara hati kita itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menghadirkan perasaan-perasaan, renungan-renungan yang membuat kita atau hadir rasa cinta dalam hati kita. Misalnya apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak Allah berikan kepada kita. Semua yang kita butuhkan, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui, sudah Allah penuhi. Kemudian di antara yang Allah berikan kepada kita, yang kita ketahui, ada baru sebagian yang kita syukuri. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima syukur kita, menerima ibadah kita. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan. Ternyata kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memberikan modal apapun, tapi kebaikan yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Modal dari Allah, kemudian keuntungan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, belum kita lakukan, sudah dicatat pahala. Kalau kita lakukan, akan diberi pahala berlipat-lipat. Sementara kalau kita berbuat keburukan, tidak dicatat sebagai dosa. Kalau kita tinggalkan, tidak jadi kita lakukan, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita jadi lakukan, kita sangat mungkin diampuni. Kalau tidak diampuni, hanya dibalas dengan satu dosa, satu siksaan. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hubbu ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikannya demikian banyak. Itu hendaknya kalau kita renungkan kehidupan kita, maka kita akan sangat atau akan hadir dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda, mungkin akan saya sebutkan saja, satu saja, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai kita dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita akan memperjuangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memperjuangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membuat Allah murka demi untuk mendapatkan ridho orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada orang itu dan akan membuat orang yang dicari ridhonya itu juga murka kepadanya. Sementara orang yang memperjuangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun berefek kebencian orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya dan membuat orang yang membencinya itu akan mencintai orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ridho itu hendaknya kita perjuangkan. Kalau ridho itu ada dalam hati kita, itu salah satu tanda kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mencoba, kita gunakan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu tujuannya adalah menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.